Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Lia Novanda Fitri dengan NIM A5102000081 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang dua fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu fungsi logika gabungan if dengan and or, dan yang kedua yaitu fungsi aritmatika sederhana. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang fungsi logika gabungan if dengan and or. Langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang fungsi logika gabungan if dengan and or. Sebelum kita ke gabungan, kita akan belajar fungsi logika if dengan and dan if dengan or terlebih dahulu. Yang pertama yaitu fungsi logika if dengan and. Kita baca keterangannya. Jika ijazah terakhir SMA dan nilai wawancara lebih dari 75, maka lulus. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan if, kurung buka, karena ini dan kita memakai and, kurung buka. Yang pertama yaitu ijazah terakhir. Jadi kita klik kolom di ijazah terakhir, tulis keterangannya yaitu SMA, dan yang kedua nilai wawancara, kita klik kolom nilai wawancara, tulis keterangannya lebih dari 75, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Kurung tutup, kita enter. Nah, sudah muncul keterangannya. Kita cross check. Di sini tidak lulus karena ijazah terakhirnya bukan SMA melainkan SMP. Jadi kalau kriteria lulus itu ijazahnya SMA dan nilainya lebih dari 75. Kita akan lihat hasil yang lainnya, yaitu kita tinggal tarik ke bawah lalu akan muncul hasilnya. Nah, itu tadi yang if dengan and. Kemudian yang kedua yaitu fungsi logika if dengan or. Kita baca keterangannya. Jika ijazah terakhir SMA atau nilai wawancara lebih dari 75, maka lulus. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan if, kurung buka, karena atau kita pakai or, kurung buka, kita klik pada kolom ijazah terakhir, di 4 kita tulis keterangannya, yaitu SMA atau nilai, kita klik kolom nilai, lebih dari 75, kurung tutup, maka lulus. Selain itu, tidak lulus. Nah, kalau kita menggunakan rumus seperti ini, jangan lupa ya teman-teman, aturannya ini ada titik koma, terus ini ada diapit titik 2. Nah, kita kalau lupa nanti tidak muncul. Jadi kita harus teliti dengan aturan tersebut. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ada hasilnya, sama seperti tadi kita tarik ke bawah untuk lihat hasil yang lainnya. Nah, sudah muncul. Nah, yang terakhir yaitu fungsi logika gabungan if dengan and or. Kita baca keterangannya. Jika ijazah terakhir SMP atau SMA dan nilai wawancara lebih dari 75, maka lulus. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan if, kurung buka, kita tulis and, kurung buka, kita tulis or, karena 2 ya. Terus kurung buka, kita cek, yaitu ijazah terakhir. Jadi kita klik kolom ijazah terakhir, sama dengan SMP, karena ada 2, atau kita tulis lagi, klik kolomnya, sama dengan SMA, kurung tutup, dan nilai wawancara lebih dari 75, kurung tutup, maka lulus.
Selain itu, tidak lulus. Kurung tutup. Lalu kita enter. Nah, keterangannya juga sudah muncul. Lalu sama seperti tadi, kita tarik ke bawah untuk melihat hasil dari yang lainnya. Oke. Nah, kalau ini sudah ada, kita cross-check lagi ya teman-teman dengan keterangan yang sudah diberikan. Nah, jika sudah sesuai, berarti rumus yang kita gunakan sudah sesuai. Oke, cukup sekian tentang penggunaan fungsi logika gabungan if and or. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi aritmatika sederhana. Pada bab ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlah data, yang kedua mencari rata-rata, yang ketiga mencari nilai tertinggi, dan yang terakhir tentang mencari nilai terkecil. Langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, yang kedua yaitu kita akan mempelajari fungsi aritmatika sederhana, yaitu tentang sum, average, max, and min. Nah, di sini kita sudah memiliki data-data nilai, lalu kita akan mencari jumlah dari data nilai tersebut. Rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan sum, kurung buka, nah, kita klik kolom nilai yang akan kita jumlah, yaitu kolom 1, titik koma, kolom 2, titik koma, kolom 3, titik koma, kolom 4, kolom 5, dan kolom 6, lalu kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, akan muncul jumlah nilai. Untuk mengetahui jumlah nilai yang lainnya, kita tinggal tarik ke bawah, dan muncul jumlah nilai dari nilai-nilai yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita akan mencari rata-rata. Rumusnya yaitu sama dengan kita ketik average. Kemudian kurung buka, sama seperti tadi, kita klik kolom-kolom nilai yang akan kita rata-rata. Jangan lupa menggunakan titik koma ya teman-teman. Nah, terus sampai nilai ke-6. Jika sudah, jangan lupa ditutup ya, kita enter. Nah, akan muncul rata-rata. Untuk mengetahui rata-rata yang lainnya sama seperti tadi, kita tarik ke bawah. Akan muncul rata-rata dari setiap nilai. Kemudian, untuk mencari nilai yang terbesar, rumus yang digunakan yaitu sama dengan max, terus kurung buka, sama seperti tadi, kolom, titik koma, sampai nilai ke-6. Nah, kurung tutup, kita enter. Nah, akan muncul nilai terbesar, kita cross check. Nilai terbesar benar 90, di sini juga 90, lalu kita tarik ke bawah untuk mengetahui hasil yang lainnya. Oke, di situ nilai terkecil rumusnya sama dengan min, kurung buka, sama seperti tadi, sampai nilai ke-6. Kurung tutup, kita enter. Nah, nilai terkecil sudah diketahui, lalu kita tarik ke bawah. Oke, itulah sedikit rumus mengenai fungsi dari aritmatika sederhana yang ada di Microsoft Excel. Oke teman-teman, itu tadi 2 video tutorial tentang fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial saya. Sampai jumpa di lain waktu. See you!